Salam damai dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pemirsa TVRI yang saya kasihi, senang sekali rasanya bisa berjumpa lagi bersama Anda di program kesayangan kita, Mimbar Agama Katolik. Saya Irene Kristianti, saat ini saya sedang berada di Gereja Katolik Santo Johannes Baptista Parung, dan kembali mengajak Anda untuk menyaksikan renungan yang akan disampaikan oleh Romo Albertus Kurniadi dengan tema Dikasihi Allah. Namun sebelumnya, mari kita saksikan pujian berikut ini. Saudara-saudari yang terkasih, permisa Mimbar Agama Katolik TVRI yang dikasihi Allah, kita berjumpa lagi dalam renungan Mimbar Agama Katolik dengan tema Dikasihi oleh Allah. Tema ini menjadi satu tema yang sederhana, tetapi kadang-kadang kalau kita merasakan betapa orang yang dikasihi Allah itu mengalami berbagai macam pencobaan, bagaimana orang yang dikasihi Allah itu menghadapi berbagai macam persoalan-persoalan hidup yang nyata, persoalan-persoalan hidup yang seringkali juga membuatnya berbicara, membuatnya terseok-seok, membuatnya juga jatuh tersungkur. Tetapi dikasihi Allah menjadi satu tema yang mendasar, satu tema yang sungguh membuat banyak orang bertanya, sungguhkah aku dikasihi Allah? Dan kalau memang aku dikasihi Allah, mengapa ada banyak tantangan, ada banyak resiko, ada banyak hal yang membuat kita jatuh tersungkur? Renungan kita hari ini juga mengajak kita untuk melihat dalam saat-saat sulit, dalam saat penyakit, dalam saat-saat yang tak terkatakan itu, kita berhadapan dengan diri kita. Kita berhadapan dengan sesuatu yang membuat kita berkata mungkin dan tak mungkin. Membuat kita juga berkata, mengapa aku ditinggalkan Allah dan mengapa Allah berlalu dari hidupku? Sungguhkah Allah yang berlalu dari hidupku
atau aku yang meninggalkan Allah? Dalam persoalan-persoalan itu kita juga dihantarkan pada satu permenungan bahwa kita pada saatnya nanti akan berhadapan dengan kematian. Kematian yang memisahkan kita dari saudara dan saudari kita. Kematian yang juga memisahkan kita dengan orang-orang yang kita cintai. Kematian yang juga akhirnya membuat kita berasa sendiri, sepi, dan terasing. Sungguhkah kematian itu membuat kita sendiri? Sungguhkah kematian itu membuat kita terasing? Sungguhkah kematian itu membuat kita juga terpisah dari saudara dan saudari kita? Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat Timotius bab 2 ayat 7 mengatakan, "Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya." Pesan Paulus kepada Timotius ini menjadi satu persoalan tersendiri, di mana saat kematian menjadi saat di mana saya mencapai garis akhir, saya mencapai garis yang terakhir untuk hidup saya. Orang yang mencapai garis akhir tentunya orang-orang yang bahagia. Orang-orang yang mencapai garis akhir adalah orang-orang yang juga menikmati cucuran air mata, orang-orang yang tak terlepas dari berbagai macam persoalan yang menghimpitnya. Sebagai orang yang mencapai garis akhir, tentunya kita mengalami kebahagiaan, tentunya kita mengalami sukacita, di mana segala sesuatu yang telah kita buat, segala sesuatu yang telah kita kerjakan telah berlalu. Kini saatnya aku melihat, aku melaksanakan, aku bangga terhadap apa yang kukerjakan itu. Kebanggaan itu terlebih terlihat dan nampak pada saat aku tetap memelihara imanku. Aku tetap setia terhadap apa yang kupegang, apa yang kuakui dengan bangga dan kuyakini dalam perjalanan hidupku, yaitu iman kepada Yesus Sang Juru Selamat. Maka ketika kita berhadapan dengan garis akhir, kita bukan merasa sebagai orang yang sendirian, tetapi kita merasa sebagai pribadi-pribadi yang telah memenangkan segala sesuatu, yang telah melepaskan segala kepenatan kita, yang melepaskan segala sesuatu yang membuat kita tak mampu menikmati hidup. Dalam pesan terakhir Yesus di sekitar kematian, kita melihat bahwa Yesus tidak membuat kita terpisah. Yesus mengangkat kita menjadi saudaranya. Apa buktinya? Ketika kita melihat kesedihan, ketika kita berjumpa dengan kematian, ketika kita berjumpa dengan segala sesuatu yang membuat kita lesu, Yesus memanggil kita. Yesus memanggil kita dengan nama kita masing-masing. Mari kita lihat bagaimana Yesus memanggil kita dengan nama kita masing-masing. Peristiwa Lazarus dan peristiwa di sekitar kematian Yesus menjadi satu peristiwa yang jelas. Yesus meneguhkan kita, Yesus menguatkan kita, Yesus memberkati kita karena Ia memanggil kita dengan nama kita masing-masing. Dipanggil dengan nama menjadi satu kebanggaan. Dipanggil dengan nama berarti orang itu mengenal pribadi kita, mengenal lekak-lekuk hidup kita, mengenal segala penderitaan kita, mengenal segala kepayahan hidup kita. Dan ketika kita dipanggil dengan nama kita masing-masing, kita rasanya menjadi pribadi yang bangga. Kita rasanya menjadi pribadi yang diteguhkan.
kita rasanya menjadi pribadi yang juga membawa kehidupan yang baru. Maka ketika kita mengalami kematian, bukan hanya persoalan kita sendiri, bukan hanya persoalan kesepian, tetapi kita dipanggil dengan nama kita masing-masing untuk menjadi satu dengan Kristus, untuk menjadi satu dengan saudara dan saudari kita, untuk menjadi satu dengan himpunan para kudus di surga. Lewat kematian, kita mencapai garis akhir. Kita mencapai garis pertandingan yang paling akhir. Dan kita diajak untuk menikmati hidup yang baru. Menikmati hidup bersama dengan Kristus. Menikmati hidup dalam kesempurnaan dengan Kristus. Karena segala sesuatu yang telah berlalu dianggap sebagai sesuatu yang memurnikan kita, dianggap sebagai sesuatu yang membawa kekuatan yang baru, dianggap sebagai sesuatu yang juga memelihara kekuatan-kekuatan yang baru. Maka lewat kematian bukan kita dipisahkan, tetapi kita mengalami diri kita sebagai pribadi yang dikasihi Allah, pribadi yang diajak dan dibebaskan dari segala penderitaan, pribadi yang diajak untuk melepaskan segala sesuatu yang membuat kita terhempaskan dari kebahagiaan hidup. Maka dalam peristiwa kematian, saya berhadapan dengan mahkota kemuliaan, saya berhadapan dengan kegembiraan kekal, karena saya boleh masuk dalam rumah Bapa. Saya boleh berjumpa dengan orang-orang yang saya kasihi. Saya boleh berjumpa dengan orang-orang yang saya cintai dalam kehidupan yang baru bersama dengan keluarga kudus, bersama dengan Tritunggal Maha Kudus yang telah kita imani dan telah kita akui dengan seluruh kebanggaan. Maka kematian menjadi saudara kita. Kematian menjadi garis akhir kita untuk memasuki kehidupan yang bahagia, karena kita boleh dipanggil dengan nama kita masing-masing. Kita boleh memelihara iman kita, dan kita boleh menikmati hidup yang baru terlepas dari segala sesuatu yang membuat kita berpacu dengan waktu. Tetapi kita dalam kematian, kita diajak untuk menikmati hidup yang baru, menikmati kebahagiaan yang baru, menikmati sesuatu yang membuat kita terlepas dan terbebas dari angkara murka.
Pemirsa TVRI yang terkasih, pribadi yang dikasihi Allah tentunya adalah pribadi yang tak terlepas dari berbagai macam hal yang membuat kita tersakiti. Dalam surat Ibrani bab 12 ayat 5 mengatakan, "Sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkan. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia mencabuk orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak, di mana terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya. Tetapi jika kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu adalah anak-anak haram dan bukan anak-anak yang sah." Dari kalimat ini kita merasakan bahwa Allah senantiasa mengasihi kita dengan cara yang istimewa. Allah tidak menginginkan kita menjadi pribadi yang lembek, menjadi pribadi yang mudah putus asa, tetapi Allah mengajar kita. Allah mengajar dan mendidik kita dengan cara yang istimewa. Ia membuat kita menjadi pribadi yang tangguh. Oleh karena itu, lewat penderitaan, lewat berbagai macam hal yang membuat kita tidak nyaman atas hidup, kita berjumpa dengan pribadi kita bahwa saya sedang diajar oleh Allah, saya sedang diperingati oleh Allah, dan saya sedang didewasakan oleh Allah. Maka kalau kita sedang menghadapi kesusahan, kita sedang menghadapi kesulitan, kita sedang menghadapi tantangan, saatnya kita berpaling pada Allah, saatnya kita mohon doa restu dari Allah, saatnya kita berbicara dengan Allah lewat banyak hal, lewat pekerjaan-pekerjaan kita, lewat doa-doa kita, lewat relasi kita dengan sesama. Jangan sampai karena penderitaan membuat kita terlepas dari Tuhan dan kita meninggalkan Tuhan. Banyak orang zaman sekarang yang berpaling dari Tuhan karena ketidaknyamanan hidup, karena kehilangan pegangan, karena kehilangan orientasi hidup. Maka saat itu semua terjadi, mari kita bersama-sama kembali kepada Allah, kembali kepada Sang Halik, karena Allah telah memanggil dengan nama kita masing-masing. Allah tahu apa yang menjadi kebutuhan kita, apa yang menjadi kekuatan kita, dan Allah tahu apa yang menjadi kelemahan kita. Maka saat dikasih adalah saat untuk kembali kepada Allah, saat untuk kembali menikmati kerahiman yang kekal bersama dengan Allah sendiri. Tinggal kita, apakah kita mampu untuk kembali bersatu dalam Allah, atau kita lenggang-lenggang kangkung saja, membiarkan itu semua berlalu tanpa kehadiran Allah dalam hidup kita. Maka saudara, mari kita bersama-sama kembali kepada Allah, berseru kepada Allah, dan Allah pasti akan menolong kita dengan cara yang istimewa. Tuhan memberkati kita. Pemirsa
Pemirsa TVRI yang berbahagia, tanpa terasa kita sudah berada di penghujung acara ini. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat berguna dalam kehidupan kita. Saya Irene Kristianti, mohon pamit dari hadapan Anda. Sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga Tuhan berkati kita semua. Amin.